Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Febrian dengan NPM 2310 2310 6311 692 Program Studi Teknik Elektro, mata kuliah Manajemen dan Ekonomi Teknik, dosen pengampunya Bapak Ibrahim STMP. Ini saya akan mempresentasikan analisis produk life cycle atau PLC pada produk minuman kekinian, es kopi susu gula aren. Yang pertama ada gambaran umum. Es kopi susu gula aren merupakan minuman kekinian berbasis kopi yang populer sejak 2018. Terdiri dari espresso, susu segar, dan gula aren sebagai pemanis alami. Untuk target pasar dari kopi susu gula aren ini adalah anak muda dan pekerja urban di usia rentang 18 sampai 35 tahun. Contoh brand yang sukses membawakan es kopi susu gula aren ini yang pertama ada Janji Jiwa, Kopi Kenangan, dan Fore. Untuk konsep dasar produk life cycle atau PLC. Yang pertama, PLC menggambarkan perjalanan hidup suatu produk dari tahap perkenalan hingga penurunan. Tujuan analisis PLC menentukan strategi pemasaran dan inovasi sesuai kondisi pasar. Ada 4 tahap utama. Bisa dilihat dari diagram di samping juga. Yang pertama adalah introduction, terus naik menuju ke growth, terus maturity secara stabil, dan decline atau penurunan. Yang pertama ada tahap introduction. Ciri dari tahap ini, periode awal dari 2017 hingga 2018 saat tren kopi lokal mulai naik. Volume penjualannya masih rendah, promosi besar-besaran di media sosial. Pesaing sedikit, fokus pada brand awareness. Awareness. Strateginya mengedukasi pasar, memperkenalkan cita rasa kopi lokal dengan sentuhan modern, promosi intensif melalui Instagram, influencer, dan program diskon, lalu memilih lokasi di pusat kota dan lokasi yang strategis di pusat kota dan di kampus. Tahap growth atau pertumbuhan. Di periode 2019 hingga 2020, penjualan mulai meningkat secara tajam. Dan banyak juga pesaing-pesaing baru yang masuk ke pasar kopi susu ini. Nah, untuk strateginya, kita bisa menambahkan varian rasa dan ukuran cup, membuka cabang baru, dan mendaftarkan aplikasi es kopi susu gula aren ini di sistem delivery online atau aplikasi online seperti GoFood dan GrabFood. Ada tahap maturity atau kematangan. Pada periode 2021 hingga 2023, pasar mulai jenuh, pertumbuhannya melambat, harga mulai bersaing ketat, dan inovasi produk menurun. Konsumen beralih ke preferensi sehat seperti less sugar atau oat milk. Nah, untuk strateginya, kita membuat varian rendah gula dengan susu nabati atau cold brew. Fokus pelayanan pada pelanggan dan loyalty program, efisiensi biaya dan produk ekspansi ke luar negeri. Coba kita mulai ekspor ke luar negeri antara Singapura atau ke Malaysia. Nah, tahap decline atau penurunan. Tren ini mulai menurun akibat munculnya minuman baru seperti matcha atau boba. Penjualan stagnan atau menurun. Beberapa brand menutup cabang. Untuk strateginya, building menu atau limited edition seasonal drink, menjual roast brand, merchandise atau kopi botolan siap minum, dan kolaborasi dengan brand makanan ringan atau lifestyle. Terus di sini ada visualisasi dari kurvanya sendiri. Bisa dilihat dari 2017 trennya menaik hingga masuk ke growth, makin naik dan di maturity sangat sangat stabil. Lalu ada penurunan atau decline di 2000 dari 2023 hingga 2005. Nah, grafik penjualan versus waktu ini ada 4 fase. Yang pertama introduction 2017 hingga 2018, naik secara perlahan dan masuk ke growth 2019 hingga 2020 itu naik tajam dan di maturity 2021 hingga 2023 itu stabil dan decline 2024 hingga 2025 itu mulai menurun. Nah, kesimpulannya, es kopi susu gula aren telah melalui siklus penuh dari perkenalan hingga menuju penurunan. Tahap puncak terjadi pada 2020 hingga 2022 dengan dominasi pasar tinggi. Saat ini tren beralih ke minuman sehat sehingga inovasi produk menjadi kunci kelangsungan bisnis. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.